1. Peserta didik mampu menunjukkan gambar posisi cahaya yang benar saat membaca. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, atau lainnya dengan tepat. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi. 4. Peserta didik mampu melengkapi bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. Kegiatan kita hari ini, ayo mengamati pembelajaran 5. Kalian bisa lihat pada buku tema 2, halaman 174. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Posisi tubuh saat membaca yang dilakukan Siti dan Lani adalah posisi yang benar. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita tetap sehat. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Lakukanlah berulang-ulang. Mari kita baca kosakata berikut ini bersama-sama. Buku, judul, gambar, sampul, lembar, penulis, halaman. Berikutnya, ayo mengamati. Amati gambar tersebut. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya di depan kelas. Nah, pada gambar terdapat buku pelajaran matematika dan buku cerita. Buku adalah sumber ilmu. Kenapa buku disebut sebagai sumber ilmu? Karena di dalam buku banyak sekali pengetahuan. Rajin membaca buku membuat ilmu kita bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang. Kenapa kita harus membaca di tempat yang terang? Iya, benar sekali, supaya mata kita tetap terjaga kesehatannya. Kalau kita membaca di tempat yang gelap, tentunya mata kita akan sakit. Agar mata sehat dan tidak mudah lelah, maka dari itu kita harus membaca di tempat yang terang. Selanjutnya, ayo mengamati. Kalian bisa lihat pada buku tema 2 halaman 177. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa lihat juga ya pada buku. Kita lihat mana gambar yang menjadi urutan pertama. Tahukah kalian yang mana menjadi gambar urutan yang pertama? Ya, benar sekali. Gambar urutan yang pertama adalah ketika Udin sedang membaca buku bacaan di bawah pohon. Itu adalah urutan yang ke-1. Kemudian urutan yang kedua yang mana? Ada yang tahu? Ya, yang kedua adalah ketika Udin sedang membaca buku, Edo datang menghampiri Udin. Edo datang menggunakan sepeda. Lalu urutan yang ketiga yang mana ya? Tepat sekali, yang ketiga adalah
Udin dan Edo berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Lalu yang terakhir gambar keempat, ayo yang mana? Ya, tepat sekali. Gambar yang keempat adalah Udin pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda. Yang berikutnya kalian buka buku tema halaman 178. Ayo berlatih. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Kalian perhatikan gambar sebelah kiri dan sebelah kanan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar sebelah kiri ada 2 buku tulis, 2 buku pelajaran, 1 buku cerita. Mana yang sesuai pola sebelah kiri pada gambar di sebelah kanan? Ayo, coba kalian perhatikan pola gambar sebelah kiri, mana yang sesuai dengan gambar sebelah kanan? Bagian 1, 2, atau 3? Ya, bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, pola gambar sebelah kiri ada 1 buku pelajaran, 2 buku cerita, 2 buku tulis. Nah, mana yang sesuai? Ya, tepat sekali. Kemudian bagian yang ketiga, gambar yang ketiga ada 2 buku cerita, 1 buku tulis, 2 buku pelajaran. Nah, mana yang sesuai dengan pola sebelah kiri? Ya, benar sekali. Yang keempat, ada 2 buku pelajaran, 1 buku tulis, 2 buku cerita. Mana yang sesuai dengan pola sebelah kiri? Ya, benar sekali. Pelajaran 6, kalian buka buku tema 2 halaman 179. Ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata, kata-kata pada gambar berikut ini. Kalian perhatikan yang pertama, kata buku. Berapa jumlah suku katanya? Ada 2, buku, bu dan ku. Jadi ada 2 suku kata. Kemudian yang kedua, babu. Berapa jumlah suku katanya? Ya, benar sekali, ada 2. Babu. Kemudian yang ketiga, sekolah. Nah, berapa jumlah suku katanya? Benar sekali, ada 3. Sekolah. Kemudian yang keempat, sebelah. Nah, berapa jumlah suku katanya? Ada 3. Sebelah. Kemudian yang kelima, pelajaran. Nah, berapa jumlah suku kata pada kata pelajaran? Ada 4. Pelajaran. Yang keenam, pelataran. Nah, berapa jumlah suku kata pada kata pelataran? Ada 4. Pelataran. Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama atau pelafalan yang sama. Seperti kata buku hampir sama dengan kata baku. Suku kata yang terakhir ya, ku dan ku. Kemudian sekolah sama dengan pelafalannya dengan sebelah. Suku kata terakhir ya. Kemudian pelajaran sama dengan pelafalan pelataran. Yang berikutnya,
Ayo membaca pada buku tema halaman 180. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, anak-anak, kita bisa mengambil pelajaran dari si putih kelinci. Dia tidak mau belajar membaca. Akibatnya, ketika dia tersesat di hutan, dia tidak bisa membaca petunjuk arah. Maka dari itu, dia tidak bisa pulang karena tidak bisa membaca petunjuk arah pulang. Jadi, anak-anak teacher semuanya harus rajin membaca di rumah agar membacanya lebih lancar lagi. Yang berikutnya, halaman 181. Ayo mengamati. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti, kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Nah, kalian perhatikan tabel berikut ini. Ada kata, banyak suku kata, kata lain dengan bunyi hampir sama. Kata yang pertama, burung. Jumlah suku katanya ada 2. Kata lain yang bunyinya hampir sama dengan kata burung adalah kurung. Yang kedua, membaca. Ada 3 suku kata. Kata yang hampir sama dengan membaca, membawa. Yang ketiga, ada kata sekolah. Berapa jumlah suku katanya? Ada 3. Sekolah. Nah, apa kata lain yang hampir sama bunyinya dengan sekolah? Sebelah. Ya, betul sekali. Kemudian yang keempat ada guru. Jumlah suku katanya ada 2. Kata lain yang hampir sama dengan kata guru adalah juru. Yang kelima adalah sabar. Berapa jumlah suku katanya? Ada 2. Sabar. Kata lain yang hampir sama dengan kata sabar adalah kabar. Yang keenam, bermain. Berapa jumlah suku katanya? Ada 3. Bermain. Kata yang hampir sama dengan bermain adalah berkain. Yang ketujuh, belajar. Ada 3 suku kata. Kata lain yang hampir sama adalah berlayar. Yang ke-8, lebih. Ada 2 suku kata. Kata lain yang hampir sama adalah letih. Yang ke-9, kata hujan. Ada 2 suku kata, hujan. Kata lain yang hampir sama adalah hutan. Jadi, anak-anak, setiap kata mempunyai pelafalan yang hampir sama dengan kata yang lainnya. Kalian sudah paham? Yang berikutnya, ayo mengamati pada halaman 182. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar berikut ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, pada gambar bagian yang pertama ada pola gambar bola kecil, bola sedang, bola besar. Kemudian pola gambar bagian yang kedua ada gambar tabung yang berbeda warna.
tabung berwarna biru, merah, dan kuning. Jadi pola gambar bagian yang kedua adalah tabung biru, tabung merah, tabung kuning. Kemudian gambar bagian yang ketiga, ada pola gambar buku pensil. Nah, jadi pola gambar bagian yang ketiga adalah buku pensil. Jadi, pada gambar bagian yang pertama adalah pola dengan perbedaan ukuran. Ukuran kecil, sedang, dan besar. Yang kedua, pola gambar yang kedua adalah perbedaan warna tabung. Ada biru, merah, dan kuning. Pola barisan gambar yang ketiga yaitu buku dan pensil. Buku, pensil, buku, pensil. Jadi pola gambar yang ketiga itu adalah perbedaan jenis benda. Ada buku dan ada pensil. Nah, anak-anak, jadi pola barisan bergambar itu ada yang berdasarkan perbedaan ukuran, ada yang berdasarkan perbedaan warna, dan ada yang berdasarkan perbedaan jenis benda. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga apa yang teacher sampaikan dan jelaskan pada video pembelajaran kita hari ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video teacher hari ini. Sampai berjumpa lagi.